Kita akan membahas ya yang namanya IC alternator atau IC dynamo charge aki gitu ya. Ini posisi di semua mobil ada. Mobil yang pakai alternator atau dynamo charge untuk pengisian aki pasti ada ini. Bisa dibilang yang saya pegang ini IC alternator ini adalah otaknya dari sistem pengisian. Begitu ya. Kalau part ini bermasalah, sistem pengisiannya juga akan bermasalah. Bermasalahnya gimana? Bisa saja dia nggak mengisi, atau kadang mengisi kadang enggak, atau bisa juga overcharge atau pengisiannya itu lebih dari 15-16 volt, bahkan bisa sampai 20 volt sesuai LPM mesin, kenaikan injakan gas gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali dalam sistem pengisian kelistrikan mobil begitu. Dan kita juga nanti akan lakukan pengetesan bagaimana sih kita bisa melihat yang namanya tes IC alternator itu yang masih berfungsi dengan baik dan yang sudah rusak begitu ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu teman-teman, untuk di bagian IC ini itu ada beberapa kutub atau terminal gitu ya. Sebentar tak pegang ini. Kita akan mulai dari bagian yang saya pegang ini, yang saya tunjuk ini ya, yang semacam aluminium ini. Ini adalah heatsink dari IC atau untuk pelepas panas dari sistem IC yang ada di dalamnya begitu. Kemudian yang bawahnya ini ada lubang besar dekat heatsink. Ini masa ini ground internal begitu. Nanti kita lakukan pengetesannya begitu ya. Dan lubang yang dekat dengan carbon brush, ini carbon brush ya teman-teman, ada dua. Ini adalah fill coil, ini di sebelah sini. Kemudian ada lagi satu yang di sebelah sini nempel dengan soket. Ini adalah untuk signal internal gitu ya. Karena di sini ada 3 pin, kalau kita bisa lihat sama-sama. 3 pinnya itu yang bagian atas itu adalah L atau lem atau lampu. Terhubungnya adalah ke lampu di dashboard. Saat kunci kontak on, ceklek gitu ya, lampu akan menyala. Kemudian saat mesin sudah berjalan running, lampu akan mati begitu. Ini soketnya itu yang di atas ini. Kemudian ada lagi soket yang di bawahnya atau yang di tengah. Itu soket S atau sense ini fungsinya adalah dia membaca tegangan asli atau tegangan real pada aki kita gitu. Yang ini ya, makanya kalau dynamo charge yang sudah smart, ini kan smart, kalau terminal S nya ini nggak dipasang teman-teman, itu yang terjadi adalah overcharge. Pengisiannya itu voltasenya itu akan tinggi sekali. Kalau yang S ini kehubungnya bisa ke positif aki atau ke terminal B pada dynamo charge atau di dynamo alternator begitu ya. Dan yang bawah, soket pin yang bawah ini adalah C itu komputer. Jadi terhubungnya ke ECU kalau pada mobil-mobil modern. Tapi misal teman-teman ini dipasang di mobil kayak semacam Airlove yang belum ada ECU-nya, yang terminal 3 ini biasanya dikosongkan, nggak masalah. Begitu ya. Sudah jelas sampai di sini. Kalau yang ini sudah saya singgung tadi, namanya carbon brush, ada 2 ya teman-teman. 1, 2 begitu. Kemudian kita akan coba lakukan pengetesan ya. Pengetesannya adalah dengan 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah kita akan tes dengan kontinuitas. Kontinuitas itu yang kita gunakan adalah multi tester seperti ini ya. Kita set ke 0 ohm seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini saya nggak ada yang megangin soalnya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah ini tak kayak gini aja. Ini biar nggak kelihatan sumpah. Nah, jadi kita akan coba tes kontinuitasnya.
Ini kita tes multinya, oke, kita hubungkan, dia bisa ya terhubung 0. Yang bisa teman-teman lakukan adalah tesnya bagaimana. Yang minus dari multitester atau yang hitam ini kita tempelkan ke body atau ke heatsink IC seperti ini ya. Ini. Nah, kita akan lakukan pengetesan heatsink IC ini harus terhubung dengan ground internal ini. Posisinya adalah selalu berdekatan atau bisa dibilang nempel ya gitu. Dia harus ada hubungan. Kalau nggak ada berarti itu sudah pasti putus gitu. Nah ini kalau tak tempelin di sini dia akan bergerak nilainya, bukan satu lagi. Kita coba. Nah, kenapa ini kau nggak bergerak? Nggak ada respon begitu ya, karena IC ini itu sudah rusak teman-teman. Jadi dari pengetesan awalnya pun ini sudah kacau gitu, sudah nggak berfungsi begitu. Ini pada IC normal dia harus terhubung antara heatsink body dan terminal massa yang di dekat heatsink itu mestinya seperti ini, dia harus ada pergerakan begitu ya. Kemudian yang kedua kita tes antara body heatsink dengan yang terminal fill atau patokannya adalah dekat dengan carbon brush. Yang normal adalah dia tidak ada hubungan sama sekali begitu. Kita tempelkan ya, ini kita sudah tempelkan dan dia nggak bergerak, berarti ini memang normal. Yang ketiga, kita tempelkan dengan yang di internal signal, yang lubang ini. Pada normalnya dia juga nggak boleh ada hubungan. Kita tempelkan, nah ini juga normal, nggak ada hubungan. Tapi IC ini tadi kita sudah lakukan pengetesan di awal, heatsink dengan ground ini yang harusnya terhubung, dia sama sekali nggak ada respon. Berarti ini sudah nggak bisa dipakai atau rusaknya itu di dalam ya, di sirkuit dalamnya. Jadi nggak bisa kita akal-akali, itu nggak bisa teman-teman. Kalau ini rusak ya harus ganti. Kemudian yang sesi keduanya adalah pengetesan dengan voltase 12 volt begitu. Voltase 12 volt itu yang tadi saya singgung, di tengah itu ada yang namanya terminal S. Ini kita kasih yang namanya voltase arus 12 volt.